Nah, mungkin tujuan pertama saya ke sini bukan hanya untuk praktik masak atau sekedar membuat bakso ya. Nah, di sini saya ada perkenalan alat Ibu ya. Perkenalan alat ini namanya King Advan Chopper. Jadi King Advan Chopper ini fungsinya untuk menggiling daging, untuk mixer kue dan juga untuk es krim ya. Itu untuk fungsi-fungsinya. Dan lanjut dari sini kita mau praktik untuk membuat bakso. Dan sebelum saya membuat bakso, di sini saya perkenalkan diri saya dulu. Jadi nama saya Doni Rukmana, saya dari Kota Bandung, Cianjur, Jawa Barat Bu ya. Sama teman saya juga namanya Adam, juga dari Cianjur juga. Sama asli Bu. Dan untuk perbedaan dengan blender pada umumnya, alat ini yang pertama dari mata pisau ya. Kalau misalkan blender itu mata pisaunya tertanam di dalam, tidak bisa dibongkar pasang. Tapi kalau misalkan alat ini ada 3 mata pisau seperti ini. Jadi kita boleh menggunakan 1 mata pisau, 2 ataupun 3 ya. Jadi 3 mata pisau ini fungsinya untuk menggiling daging lebih banyak. Contohnya dengan 1 kilo daging kita menggunakan 3 mata pisau. Dan berhubung di sini saya menggilingnya hanya sedikit, hanya 1/4 daging, sekedar contoh aja ya. Jadi kita menggunakan 2 mata pisau aja. Ini kita lepas dulu 1. Nah, ini kita lepas ya pelindungnya. Nah, ini pelindungnya lepas. Setelah kita lepas pelindungnya, baru kita tempel di dalam. Nah, kita tempel aja, nggak usah diputar lagi ataupun dikencangkan lagi ya. Nah, untuk bahannya di sini saya menggunakan daging ayam. Kalau misalkan di rumah boleh menggunakan daging sapi, ikan ataupun ayam. Kambing ya, sesuai selera aja. Ayam, ikan, sapi, kambing boleh ya. Yang penting ayam, ikan, sapi, kambingnya itu yang sudah mati Pak. Jangan yang masih hidup ya. Nah, nanti kalau misalkan masih hidup mau digiling lari gitu takutnya. Nah, di sini saya menggunakan daging ayam. Jadi masukkan daging ayamnya 1/4. Nah, ayamnya sudah masuk, tinggal kita tambahkan 1 siung bawang putih. Nah, baru kita giling ya. Dan di sini untuk cara penggilingannya berbeda dengan blender Bu ya. Kalau misalkan blender itu mesinnya di bawah. Nah, mesinnya di bawah seperti ini, tapi kalau misalkan alat ini mesinnya di atas. Nah, ya. Jadi tinggal kita tekan aja. Tinggal kita tekan seperti ini aja. Kalau misalkan nggak ditekan, dia nggak hidup Bu ya. Harus ditekan. Ya. Daging ayam. Nah, ini udah lumat sedikit ya, jangan terlalu halus karena belum masuk sama tepungnya. Nah, di sini saya menggunakan tepung tani ya. Sagu tani, tepung kalau di sini tepung Peranci ya. Kita menggunakan 3 sendok makan Bu ya untuk 1/4 daging. Nah, jadi untuk campurannya di rumah mau buat bakso jangan pakai tepung terigu Bu ya. Kalau misalkan nanti mau pakai tepung terigu hasil baksonya itu keras. Jadi kita pakai tepung maizena untuk campurannya. Nah, kita masukkan di sini tepung maizenanya 3 sendok makan. Jadi perbandingannya 2 dibanding 3 ya. Nah, ini seperti ini aja. Dan untuk bumbunya di sini saya menggunakan masako ataupun di rumah boleh menggunakan roiko sesuai selera aja ya. Mau pakai garam nggak apa-apa. Jadi di sini keunggulan alatnya masuk sama bumbu sama garam boleh. Kalau misalkan blender kan nggak boleh pakai garam Bu ya, karena si mata pisaunya nanti rusak kayak gitu. Nah, di sini boleh pakai garam, boleh pakai masako, roiko, masuk aja semua. Nah, 1 saset ya. Tinggal kita tambahkan setengah saset ladaku atau merica bubuk. Nah, setengah aja. Dan untuk bahan yang terakhir, kalau di tukang gilingan bakso atau membuat bakso itu Bu ya, pakai air es atau batu es. Nah, di sini saya kalau misalkan menggunakan air es atau batu es harus menggunakan pengembang lagi, lebih ribet ya. Jadi kita pakai telur aja biar lebih simpel. Kalau misalkan untuk telur boleh pakai telur ayam, telur bebek boleh. Ya. Jangan pakai telur bapak Bu ya. Nah. Nah, ini kita pakai 1 butir aja telurnya. Tinggal kita giling sampai jadi adonan bakso.
Ini udah selesai. Ada yang tahu cara cetak bakso itu kayak gimana biasanya? Nah, ya. Ada juga yang pakai tangan. Nah, ya. Kalau misalkan saya menggunakan tangan, saya yakin hasil baksonya nggak dicobain, Pak. Ya, karena yang pertama hasil baksonya tambah asin, yang kedua vitamin dari tangan saya nempel, ya. Jadi saya menggunakan sendok aja. Biar lebih bersih aja ya. Ada metal nggak mungkin? Nah ya seperti ini aja. Jadi lebih bersih ya. Kalau misalkan 1 kilo lama ya, karena hasilnya banyak. Ini Bapak coba. Silahkan Pak. Ini muter gini kan? Nah jadi gitu, dibalik aja. Jadi jangan terlalu nekuk Pak ya. Nah, itu aja. Jadi ini baru nempel ini. Nah, jadi gitu. Nah, gitu aja. Udah parah Bude. Nah, yang penting rasanya Pak ya. Kalau misalkan untuk bentuk nggak apa-apa ya. Gitu. Yang penting rasanya rasa bakso. Bisa. Nah, bisa. Besok buka jualan bakso lah. Nah, kalau misalkan mau pakai isian dalamnya juga bisa ya. Tinggal isi kalau misalkan mau pakai telur puyuh boleh. Kalau yang suka pedas boleh pakai cabai ya. Kalau tukang ada payah model kocok. Kalau mau lebih gampang pakai plastik Pak ya. Tinggal kita masukkan adonannya plastik. Nah, kita kasih lubang di ujung gitu ya. Tinggal kita ini aja. Nanti potong-potong aja. Si adonannya dimasukkan plastik Bu ya. Alhamdulillah. Ya. Hanya kalin kabehkeun eta daging teh. Daging lain kabehkeun itu. Goreng barangka kamari Pak. Ba bele-bele mago labi. Anu anak nama masuk pondok. Sate ko pribadi ha. Apa dah gua. Ini kolo. Bu ya. Ini lebih mudah. Mudah. Pokoknya ya. Tahu mau bakwan lagi. Kita coba boleh? Boleh. Nah, silakan Bu ya. Nah, jadi kita tarik. Nah, itu jangan terlalu nekuk Bu ya. Jadi tinggal di atas. Tinggal di atas. Nah, Enggak, kayak gini. nah jangan terlalu nekuk. Sama aja berarti. Coba lagi Bu ya. Coba. Silakan dicoba lagi. Nah. Namanya belajar tuh bisa ada langsung cepet. Kalau pengantin baru tuh pelan-pelan. Iya, pelan-pelan dulu. Pelan-pelan, mau apa dah? Pindah-pindah, Les. Anak dapat, udah boleh ini Pak. Pindah airnya dikit ya. Nerapung nih. Nah, jadi untuk bakso ayam ini Bu ya lebih cepat matang dibandingkan dengan daging sapi ya.
Nah, ini tinggal kita tunggu matang aja. Dan untuk fungsi berikutnya, Bu ya, ini kita masukkan lagi mata pisau yang tajam. Jadi ini fungsinya yang pertama untuk membuat bakso, untuk menggiling daging, untuk bumbu seperti cabai, tomat, lengkuas, jahe, kunyit, kayak gitu boleh ya. Jadi di sini, Bu, kalau misalkan mau giling bumbu juga nggak harus menggunakan air. Jadi kelebihannya itu tanpa harus menggunakan air boleh. Contohnya untuk kacang tanah ya, buat taburan kue kan itu giling kering ya. Nah di sini boleh tanpa harus menggunakan air. Gitu. Untuk giling kelapa juga boleh. Dan untuk pencucian sebelum menggunakan sabun, jadi kita kasih air dulu, Bu. Nah, kita kasih air seperti ini. Jadi ini untuk menghilangkan bau amis atau bau daging di alatnya ya. Nah, seperti ini aja. Kita putar dulu. Setelah kita putar, baru cuci menggunakan sabun ya. Nah, ini mata pisau yang tajam, fungsinya untuk giling-menggiling atau menghancurkan, Bu ya. Nah, ini kita lepas. Jadi di sini alatnya bukan si mesinnya yang dipindah ke tabung-tabung yang lain, Bu ya. Tapi yang diganti mata pisaunya. Nah, contohnya seperti ini, kita ganti dengan yang satu ini. Ini fungsinya bukan untuk menggiling daging ataupun menggiling bumbu ya, tapi ini fungsinya untuk mixer kue, Bu. Kalau misalkan Ibu mau buat kue bolu di rumah boleh menggunakan alat ini. Jadi yang pertama kita masukkan gula, telur, sama pengembang ya. Setelah kita masukkan gula, telur, sama pengembang, baru kita masukkan tepungnya setelah mengembang ya. Jadi untuk kapasitasnya di sini 4 telur atau 1 loyang. Tuh, nah, ini untuk mixer kue ya. Ini untuk mixer kue. Ya, ini air aja, Bu ya. Nah, kita masukkan yang satu lagi, Bu. Jadi ini fungsinya untuk membuat es krim atau krim dari putih telur. Ya, ini untuk membuat es krim. Jadi tinggal kita masukkan bahannya. Apalagi sekarang kan mudah ya, ada es krim pondan juga. Tinggal kita masukkan bahannya, kasih air es. Nah, aduk menggunakan alat ini sampai mengembang. Nah, ya, seperti ini. Oleh untuk buat es krim ya. Dan untuk mesinnya sendiri, Bu ya. Kalau misalkan mesinnya panas, dia akan mati sendiri. Setelah dingin dia hidup lagi ya. Itu fungsinya untuk menghilangkan si panasnya gitu. Dan meskipun ini terpasang seperti ini, Bu, dia tidak akan menyala. Ya, dia tidak menyala kecuali terpasang di sini. Nah, jadi kalau harus terpasang di sini ya. Kalau misalkan dia tidak terpasang, dia tidak menyala ya. Jadi alat ini bisa hidup tanpa pasangan, Bu ya. Itu. Tidak bisa hidup tanpa pasangan, Pak ya. Jadi harus selalu berpasangan aja. Kalau untuk jus, nah, mata pisaunya aja jadi. Dan ini untuk hasil baksonya, Bu ya. Nah, ini untuk hasil baksonya. Jadi untuk kuahnya, bumbunya langsung kita masukkan, Bu, di sini. Nah, untuk harganya, Ibu, di sini ada 2 cara pengambilan ya. Yang pertama untuk kredit, yang keduanya untuk cash. Kalau untuk cash di sini harganya itu, Bu, kalau ada 5 orang yang ngambil, kita kasih bonusnya 1. Gitu. Jadi bonus yang 1 itu nggak dikasih ke salah 1 orang, tapi dibagikan ke harga ya. Itu untuk cashnya. Dan juga untuk cashnya itu bukan cash ada uang ada barang, tapi misalkan sekarang 50.000, barangnya dikasih hari ini. Nah, setelah barangnya dikasih baru kasih 50.000-nya, sisanya baru dibagi 2 di bulan Januari sama Februari. Nah, untuk harga kreditnya di sini harganya 180.000 per bulan selama 10 tahun ya. 10 bulan. Selama 10 bulan, Pak. Nah, itu untuk kredit, karena untuk waktunya yang lama jelasnya lebih mahal, Bu ya.
Tapi kalau misalkan untuk case-nya itu kan cash tempo, Bu. Jadi cash tempo itu sampai bulan Februari. Jadi untuk harga satuannya itu harganya 1.050.000. Nah, kalau misalkan ada 5 kan dibagi 6, Bu ya. Nah, dibagi 6 jadi jatuh harganya itu 875.000. Itu untuk harganya. Nah, ini udah matang, Ibu, tinggal dicoba hasil baksonya, silahkan. Samping itu, Bang. Kasih. Ya. Ibu ambil. Oh, boleh. Boleh sini. Ibu ambil tuh kasihan ini. Iya. Udah berapa hari nggak makan, Bu? Sendoknya ada, Bu? Ya. Tangan dulu. Hai, makasih. Saus kecapnya.